Meski rakyat Indonesia tidak terlibat langsung selama Perang Dunia Kedua, beberapa wilayah Indonesia pernah menjadi lokasi pertempuran antara pasukan sekutu melawan tentara Kekaisaran Jepang. Salah satu pertempuran dahsyat yang tercatat dalam sejarah menjadi kunci berakhirnya penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia pecah pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 1942 di laut dan daratan Jawa. Setelah unjuk kekuatan dengan menghantam basis militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941, pasukan Jepang kian gencar memperluas ekspansi militernya ke sejumlah wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Dalam waktu singkat, sejumlah basis militer pasukan sekutu seperti di Filipina dan Singapura berhasil dikuasai tentara Jepang. Untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium, Jepang kemudian mengerahkan angkatan perangnya untuk menyerbu dan menduduki wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang saat itu masih menjadi jajahan Belanda sejak sebelum pecah Perang Dunia Kedua telah dikenal sebagai penghasil bahan bakar minyak yang sangat menguntungkan. Pada awal Januari 1942, pasukan Jepang mulai menyerang dan menduduki sejumlah kota di Pulau Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lain seperti Ambon dan Kepulauan Maluku. Jepang kemudian melancarkan serangan besar-besaran ke Pulau Tarakan pada tanggal 11 Januari dan berhasil merebut pulau ini dari Belanda dalam waktu 2 hari. 2 pekan kemudian, Jepang juga berhasil merebut Balikpapan dari pasukan Genil Belanda. Masuk bulan Februari 1942, Jepang juga menyerang dan menduduki sebagian besar kota-kota penting di Sumatera. Setelah banyak daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai Jawa yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum menyerang Jawa, militer Jepang melancarkan sejumlah serangan udara untuk menguasai langit Jawa. Untuk menghadapi gerak invasi Jepang, pihak sekutu membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut APDACOM. Komando gabungan yang terdiri dari pasukan Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini bermarkas di Lembang, Jawa Barat. Jenderal Heinter Porten diangkat sebagai Panglima APDACOM. Meski telah membentuk pasukan gabungan karena kurangnya persiapan dan tidak maksimalnya koordinasi dan komunikasi, kekuatan APDACOM atau pasukan sekutu tidak berhasil membendung serbuan pasukan Jepang ke Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa setelah pada tanggal 27 Februari 1942 Armada Laut Jepang mengalahkan Angkatan Laut Sekutu dalam sebuah pertempuran dahsyat yang menewaskan ribuan tentara sekutu di Laut Jawa. Pertempuran Laut Jawa antara Armada Laut Militer Sekutu melawan Angkatan Laut Jepang pecah pada tanggal 27 Februari 1942. Pertempuran Laut dahsyat yang dikenal sebagai The Battle of Java Sea ini tercatat dalam sejarah sebagai pertempuran laut terbesar kedua setelah The Battle of Jutland yang pecah di dekat perairan Denmark dan Norwegia pada tahun 1916. Dalam pertempuran Laut Jawa, militer Jepang berkekuatan 4 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, dan 10 kapal pengangkut. Armada Laut Jepang itu dipimpin Laksamana Muda Takeo Takagi. Sementara sekutu yang terdiri atas Australia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris mengerahkan 5 kapal penjelajah dan 9 kapal perusak. Armada Laut Sekutu ini dipimpin Laksamana Madya Karel Doorman. Untuk menghadapi serangan Jepang ke Jawa, Komandan Angkatan Laut APDACOM Laksamana Helfrich membagi Armada Laut APDACOM menjadi 2 armada. Di barat, ia mengirim gugus kecil kapal perang Australia
untuk mencari musuh di Selat Sunda, sementara kekuatan utama armada sekutu yang dipimpin Karel Doorman bertugas mencari konvoi laut Jepang di utara Jawa. Sebelum pertempuran Laut Jawa pecah pada tanggal 25 Februari, pesawat terbang sekutu memergoki keberadaan armada laut Jepang di Pulau Bawean, 137 km utara Surabaya. Mendapat informasi ini, Helfrich memerintahkan Doorman menyergap konvoi Jepang. Namun karena buruknya koordinasi dan komunikasi, armada sekutu yang sudah bertolak meninggalkan pangkalan di Surabaya pada tanggal 25 Februari terpaksa berlayar mencari konvoi musuh tanpa dibekali data yang jelas, serta tanpa dukungan pesawat pengintai, dan akibatnya pencarian konvoi laut musuh ini tidak membuahkan hasil. Saat mencari konvoi laut Jepang, armada Doorman juga bergerak tanpa perlindungan udara. Akibatnya, kapal-kapal sekutu sempat menjadi sasaran serangan pesawat-pesawat tempur Jepang. Meski tidak menimbulkan kerusakan, awak armada laut sekutu kelelahan menghalau serangan udara pasukan Jepang ini. Doorman pun memerintahkan armadanya kembali ke Surabaya. Pada tanggal 27 Februari 1942 pukul 10 pagi, Helfrich yang mendapat informasi pergerakan konvoi laut Jepang di perairan sekitar Pulau Bawean segera memerintahkan Doorman berlayar ke arah timur untuk mencari dan menyerang musuh. Namun, karena kondisi awak kapal armadanya yang kelelahan, Doorman mengabaikan perintah ini. Memasuki pukul 2 siang, saat armada Doorman memasuki pelabuhan Surabaya, datang informasi bahwa konvoi laut Jepang dipergoki telah memasuki lokasi perairan yang sebelumnya dilayari armada Doorman. Helfrich pun kembali memerintahkan Doorman mencegat konvoi laut Jepang. Perintah ini dipatuhi Doorman tanpa dukungan udara serta dengan kondisi kapal yang kekurangan bahan bakar dan awak kapal yang kelelahan. Armada laut sekutu bergerak mencari posisi konvoi laut Jepang. Akhirnya, pada sekitar pukul 4 sore, pertempuran laut dahsyat pecah di Laut Jawa sekitar 48 km sebelah barat Laut Surabaya. Pada fase awal pertempuran, kedua armada laut saling berjual beli serangan. Dalam pertempuran fase awal ini, konvoi laut Jepang menggunakan formasi tonggak, sementara armada laut sekutu menggunakan formasi T. Titik balik pertempuran terjadi ketika kapal perusak sekutu, Exeter, terkena tembakan pada mesinnya hingga membuat kecepatannya turun. Saat kapal USS Houston yang berada di belakang kapal Exeter berbalik arah untuk menghindari tabrakan, kapal-kapal lain di belakang USS Houston ikut berbalik arah. Akibatnya, kapal De Ruyter, tempat Doorman berada, yang berposisi paling depan dalam armada sekutu, ditinggal sendirian oleh kapal-kapal lain. Dalam kondisi kacau ini, kapal perusak Belanda, Kortenaer, meledak terkena tembakan torpedo Jepang. Tak lama kemudian, kapal perusak Inggris, Electra, ikut tenggelam setelah terlibat duel meriam melawan 3 kapal perusak Jepang. Menghadapi kondisi ini, Doorman memerintahkan kapal Electra dan Jupiter dengan kawalan kapal Witte de With mundur ke Surabaya. Namun pada pukul 21.25 waktu Indonesia Barat, kapal Jupiter tenggelam karena menabrak ranjau yang dipasang pihak sekutu sendiri. Dengan kekuatan yang tersisa, Doorman terus bertempur melawan konvoi Jepang. Namun, menjelang tengah malam ketika kedua barisan kapal berhadapan dalam jarak 9 km, Jepang menembakkan sejumlah torpedo tombak panjang. Tembakan ini mengenai kapal De Ruyter dan Java hingga menenggelamkan 2 kapal penjelajah Belanda tersebut. Doorman yang berada di kapal De Ruyter gugur bersama anak buahnya, tenggelam di Laut Jawa. Setelah kalah dalam pertempuran tanggal 27 Februari, sisa-sisa kapal sekutu mencoba melarikan diri. Namun pada tanggal 1 Maret 1942, kapal USS Houston dan Perth ditenggelamkan armada laut Jepang di Selat Sunda. Kekalahan dalam pertempuran Laut Jawa menjadi salah satu kekalahan terburuk pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Dalam pertempuran Laut Jawa, sekitar 2.300 pelaut sekutu tewas. Sekutu
juga kehilangan 5 kapal penjelajah dan 5 kapal perusak, sementara Jepang hanya kehilangan 4 kapal pengangkut. 2 hari setelah mengalahkan Sekutu dalam pertempuran di Laut Jawa, pasukan Jepang yang berkekuatan sekitar 40.000 orang mulai mendarat di Pulau Jawa. Pendaratan yang dipimpin Letjen Hitoshi Imamura pada tanggal 1 Maret 1942 ini dilakukan di 3 tempat sekaligus, yakni pendaratan di Teluk Banten yang dipimpin Imamura sendiri, lalu eretan Wetan Indramayu yang dipimpin Kolonel Tonishori Shoji, dan pendaratan di Kragan dekat Rembang yang dikoordinasi Majen Tsuchi Hashi. Tidak lama setelah mendarat, pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Pasukan yang dipimpin Kolonel Shoji misalnya bergerak menuju Bandung melalui Subang, Ciater, hingga ke Lembang. Sementara pasukan Jepang yang mendarat di Teluk Banten, sebagian langsung bergerak ke selatan menuju Bandung dengan lebih dulu menyerbu kota Buitenzorg atau Bogor. Saat tentara Jepang hendak memasuki Bogor, pertempuran berdarah sempat pecah di kota Lewiliang, sekitar 25 km sebelah barat kota Bogor. Pertempuran sengit yang terjadi sepanjang tanggal 2 hingga 4 Maret 1942 ini pecah di sekitar jembatan Cianten di perbatasan Lewiliang Bogor. Untuk menghambat pergerakan tentara Jepang, pasukan Sekutu sempat meledakkan jembatan Cianten. Saat pasukan Jepang yang berkekuatan besar datang, tentara Sekutu yang bersiaga di sisi timur sungai memberi perlawanan sengit dan berhasil menahan pergerakan tentara Jepang hingga 2 hari. Namun, setelah pasukan Sekutu ditarik mundur, tentara Jepang akhirnya berhasil masuk ke Bogor dengan membuat jembatan darurat. Saat ini, meski sebagian besar sudah hancur, sisa-sisa dari 25 lokasi pertahanan pasukan Sekutu dan beberapa bekas pillbox masih bisa ditemukan di sebuah bukit dekat sungai. Setelah menguasai Bogor, pada tanggal 5 Maret, Letjen Imamura dan sebagian pasukannya memasuki kota Batavia yang sejak awal dikondisikan Sekutu sebagai kota terbuka. Pada tanggal 8 Maret 1942, setelah kota Bandung dikepung dan diancam akan dihujani bom oleh pasukan Jepang, Jenderal Terpoorten atas nama Panglima Pasukan Kenil Belanda dan Sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan menyerahnya pasukan Kenil dan Sekutu kepada Jepang di Kalijati, berakhir pula penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia. Dan sejak tanggal 8 Maret 1942 ini pula, wilayah Indonesia menjadi jajahan Jepang.